Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan gugatan dan ganti rugi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Afwan Fazri Zulkarnain, NPM 20 100 121 11233. Mata kuliah Hukum Lingkungan dan Wilayah Pesisir, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta. Pengertian tentang sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya secara realita memang ada atau diduga, baru sebatas dugaan adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Menurut para ahli, menurut Takdir Ahmadi, pengertian sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian lingkungan hidup. Pengertian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Mengatur pengertian sengketa lingkungan hidup secara berbeda. Pada saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 masih berlaku, dalam ketentuan umumnya merumuskan pengertian sengketa lingkungan sebagai berikut. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua orang atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997). Sengketa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam ketentuan umumnya merumuskan pengertian sengketa lingkungan adalah sebagai berikut. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pengertian lingkungan hidup menurut UU PPLH. Pengertian lingkungan hidup menurut UU PPLH tidak hanya soal pencemaran dan pengrusakan lingkungan saja (tidak hanya soal daya dan keadaan), tetapi juga menyangkut ruang dengan semua benda atau sumber daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia sendiri. Sudah tepat sengketa lingkungan hidup mencakup itu, termasuk soal kewenangan atau kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah prosedur yang dilalui untuk mencari atau mendapatkan keputusan, solusi atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup (karena pencemaran dan atau perusakan), baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup khususnya untuk yang perdata tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini berawal dari filosofi. Pengadilan adalah salah satu tempat untuk memperoleh keadilan bagi siapapun yang ingin menyelesaikan sengketanya. Namun, pengadilan itu bukanlah satu-satunya tempat di mana keadilan itu diperoleh. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dalam literatur asing disebut dengan istilah Alternative Dispute Resolution atau ADR. Sebenarnya sudah lama dikenal terutama di Amerika Serikat. Orang mencari kemungkinan lain penyelesaian sengketa mereka di luar pengadilan karena merasa kurang puas dengan pengadilan. Kurang puas itu bukan karena pengadilan pasti tidak adil dalam memutuskan suatu perkara, melainkan karena proses pengadilan dianggap berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi. Baik, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 85. 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai A. Bentuk dan besarnya ganti rugi. B. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan. B. C. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan dan atau D. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. D1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. D2. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, jasa mediator atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pengertian lingkungan menurut ADR.
Dalam keputusan hukum lingkungan, ADR mendeskripsikan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan selain proses litigasi, antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari fakta, dan arbitrasi yang dapat dibedakan dari arti dan fungsi serta dalam beberapa hal oleh akibat hukumnya. Mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa lingkungan melalui perlindungan dengan bantuan pihak ketiga, netral (mediator), guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substansi atau prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Namun, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian. 3. Hak gugat. Secara garis besar, hak-hak itu adalah sebagai berikut. A. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. B. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. C. Hak akses informasi. D. Hak akses partisipasi. E. Hak akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mewujudkan hak tersebut dapat menggunakan hak gugat yang secara yuridis diatur dalam undang-undang. Adanya hak gugat akan mendorong perbaikan dalam upaya perlindungan dan lingkungan hidup. Harapannya adalah terpenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat seperti yang dibilang dalam Undang-Undang 1945. Jenis hak gugat. 1. Hak gugat perorangan. 2. Hak gugat kelompok atau class action. 3. Hak gugat organisasi lingkungan hidup. 4. Hak gugat oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 5. Citizen lawsuit. Lanjut. Pengertian strict liability. Strict liability merupakan doktrin bertanggung jawab perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasari kepada adanya unsur kesalahan atau liability without fault. Doktrin strict liability merupakan tanggung jawab orang yang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extra hazardous atau ultra hazardous atau abnormally dangerous. Maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, meskipun telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan. Strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia. Indonesia telah mengadopsi konsep strict liability ini di dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan sejak pertama Undang-Undang tentang Lingkungan disahkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Pasal 21 merumuskan bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya, tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Sekian dari presentasi saya ucapkan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.